Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kita akan nyoba lagi membuat tutorial tentang bagaimana editing sebuah gambar. Ini foto manten. Di sini ada beberapa hal yang memang harus saya edit terlebih dahulu. Pertama, masih ada yang minta request bagaimana caranya mengganti background ini agak blur. Sebenarnya ini sudah agak blur sih, tapi bolehlah kita jadikan ini praktek, terutama yang bagian mahkota ini masih banyak yang tanya. Oke, kita coba perbaiki. Mungkin di bagian skin tone nya ini agak merah ya, biasa efek kalau di outdoor memang begitu karena di depan kena lampu cahaya quad ya. Baik, pertama kita coba masukkan ke Photoshop-nya. Oke, pertama saya akan membuat gambar ini menjadi lebih blur background belakangnya ya, sini ya. Ini sebenarnya sudah blur sih, tapi akan kita buat lebih blur lagi. Ini awalnya lensa A35. Kita lihat filenya ini, detailnya itu Nikon 5200 seperti biasa ya. Kemudian f2, bukaannya 160, exposure time-nya 160, ISO-nya 125. Ya, lensanya lensa 35 Nikon 35 fs f1.8. Oke, lanjut. Pertama yang biasanya yang saya lakukan adalah saya membuat duplikat dulu seperti pada tutorial sebelumnya dengan cara klik kanan duplikat layar. Oke, yang asli ada background ini kita sembunyikan dulu. Ini nanti kalau ada yang editing yang lain itu terjadi error atau salah edit, kita masih punya sumber yang aslinya di sini. Ini hidden. Oke, pertama kita seleksi dulu objeknya ini. Ada dua cara sebenarnya. Pertama menggunakan select dan bagian ini harus diklik dulu ya, dipilih, di select, kemudian subject. Nah, kalau kita menggunakan ini menu select, maka seleksi itu akan muncul di bagian sini. Oke, mohon bersabar, komputernya komputer kentang ya. Oke ya, sambil lalu menunggu. Memang spek komputer itu berpengaruh ya terhadap editing. Nah, kalau kita menggunakan select kemudian subject, maka hasilnya seperti ini seleksinya. Nah, kalau kita lihat ya, dia akan terseleksi tapi tidak otomatis, dan saya cenderung lebih tidak suka menggunakan select. Tapi ini hanya ilmu saja, mungkin ada beberapa teman-teman ini bisa diimplementasikan ke objek yang lain. Select ya, kita matikan dulu ke menu select, di select. Oke, saya menggunakan di bagian mungkin ada beberapa Photoshop versi yang lama itu tidak bisa, fitur ini tidak ada. Jadi fitur ini hanya ada di Photoshop terbaru sih kayaknya. Yang saya pakai ini 2019. Itu fitur di Windows ini ya, ada di Windows, kemudian ada properties. Nah, lalu kalau kita munculkan, saya buang dulu contohnya, kemudian saya pilih Windows properties, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ada namanya quick action remove background. Tidak semua Photoshop ada ya, hanya beberapa Photoshop yang terbaru saja. Kita contohkan, saya klik bagian ini, kemudian saya pilih remove background, maka otomatis dia akan menghapus bagian backgroundnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih hasilnya sama dengan subject tadi ya, yang select subject. Nah, ini langsung terhapus, wah hilang semua itu ya. Oke, kemudian bagaimana caranya? Seperti tutorial sebelumnya, kita munculkan dulu bagian-bagian yang hilang ya, terutama bagian ini. Kita
kita ngambilnya dari mana? Dari file aslinya ini. Nah, ini kita sembunyikan dulu ya. Kita buka yang asli, lalu kita copy, kita select ya. Select itu seleksi ini. Kita seleksi begini. Yang diseleksi yang mana? Background yang ini. Nah, sudah dipilih bagian ini pada layer ini, lalu kita duplikat. Duplikat itu artinya digandakan yang hanya di bagian yang dipilih ini saja dengan cara Ctrl J pada keyboard. Sudah, kita tutup yang file aslinya. Nah, oke, kita munculkan yang atas. Nah, sudah jadi. Sudah hilang, bagian hilang sudah muncul lagi ya. Ini ada dua bagian. Nah, ini layer yang atas, ini layer yang ini. Oke, sudah muncul. Sekarang kita coba di bagian mahkota, karena mahkotanya ini kurang sip ya seleksinya. Memang kalau hapus background itu triknya adalah kalau di bagian yang sulit-sulit seperti ini mahkota sulit ya. Kalau menggunakan remove background secara umum, artinya satu file besar, satu foto besar begini, maka detail begini tidak terbaca. Triknya adalah kita bisa menggunakan seleksi secara objek yang kecil-kecil. Contohnya begini, karena ini nggak terbaca ya, maka saya sembunyikan dulu, saya munculkan file aslinya. Nah, maka saya menggunakan seleksi di bagian mahkota saja begini. Kemudian saya masuk ke file yang asli ini, ke layer yang asli, lalu saya duplikat. Saya pilih di bagian mahkota, saya duplikat atau Ctrl J. Nah, seperti saya tutup. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Lalu di bagian remove background, saya coba meremove tapi hanya bagian ini saja. Remove background. Maka hasilnya akan lebih detail, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan lebih rapi kan hasilnya. Nah, kurang lebih begitu. Lalu ini kita bisa munculkan semua. Nah, ini sorry sebentar. Ini ya hasilnya tadi yang mahkota. Kemudian ketika kita munculkan yang ini, kenapa masih ada? Karena ini adalah mahkota yang atas. Ini lebih-lebihnya ini mahkota yang atas. Nah, caranya bagaimana? Kita buang aja nih bagian yang ini, layer yang ini, mahkotanya. Nah, kita buang, di select dulu bagian yang ini, lalu di delete. Matikan seleksinya, select, di select. Oke. Lalu kita munculkan bagian mahkota yang kita seleksi, ngambil di layer asli tadi. Yang ini ya, ini kan hanya layer mahkota. Nah, kalau yang ini kan udah nggak ada mahkotanya, jadi kita ngambilkan di bagian ini, kita tarik di atasnya boleh. Oke, kurang lebih begini. Nah, kita lihat bagian yang lain, ini kita munculkan. Oke, sudah mantap ya. Oke, sudah mantap. Kalau seperti ini kecil-kecil begini masih diampuni lah. Oke, lanjut. Sekarang coba kita hapus bagian yang ini ya. Ini ada di player ini ya. Lalu kita coba pakai pen tool. Oke, ya. Latihan ya, banyak latihan kalau mau menggunakan seperti ini. Intinya kata teman-teman adalah bersabar dan telaten. Oke, kita hapus, make selection. Oke, delete. Nah, ini juga kita gunakan delete. Sudah selesai. Langkah selanjutnya ya, oke, selanjutnya teman-teman, apa yang harus kita lakukan seperti sebelumnya, tutorial pada tutorial sebelumnya ya. Pertama, kita akan membuat layer khusus untuk blurnya. Kita gunakan Ctrl J ya, kita duplikat yang layer aslinya. Nah, kemudian kita munculkan. Ini masih terlihat seperti file aslinya. Kemudian kita gunakan layer ini, kita kasih nama blur ya.
Cara kasih namanya tinggal klik-klik aja begini, klik-klik. Nah, kemudian kita gunakan filter blur, kita pakai Gaussian blur. Oke, lihat perbedaannya, sudah blur sekali ya. Kita lihat, kalau terlalu blur bisa dikurangi, kalau kurang bisa ditambah begini. Oke, kita coba bagian yang gini ya. Oke, ini udah seperti lensa 85 kata teman-teman. boleh. Apa yang kurang di sini? Yang kurang adalah bagian ini masih seperti ngembun teman-teman, kurang natural. Oke, kita coba ya. Selanjutnya kita coba hapus dulu bagian ini. Di bagian sini kurang halus ini. Kita coba hapus bagian pojoknya, kita buat gambarnya lebih jelas. Ini oke. Kenapa kalau dihapus sih seperti ini, catur ya, karena background aslinya belum dimunculkan. Jadi bagian blur itu kita hapus, seolah-olah kita menampilkan tepiannya teman-teman. Nah, jadi tepiannya ini penting sehingga membuat gambar seolah-olah itu memang benar-benar hidup begitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat ini nggak apa-apa seperti ini, nanti kita ambilkan dari gambar yang lain. Ini karena shadow yang bagian pinggir ini yang paling yang paling menunjukkan bokehnya itu memang benar-benar real. Karena kalau kita buat bokeh ada beberapa bagian itu yang pojokan-pojokan, nah seperti ini ya. Ini awalnya kan nggak ada tuh. Nah, kita munculkan kembali, dihapus aja teman-teman. Jadi yang bagian background ini kita hapus, sebenarnya kita memunculkan kembali yang di belakang. Nah, intinya begitu. Nah, setelah kita hapus begini, kita lihat ya, di bagian sini itu ada bekas hapusannya ya. Nah, kita lihat nih. Nah, kita memunculkan aslinya teman-teman. Wah, ini kerudungan hilang tuh. Nah, kita lihat nih. Nah, dia munculkan kembali. Kenapa harus sedetail itu? Karena itulah karakter bokeh sebenarnya. Objeknya memang asli nyata dan yang di belakang blur. Oke, sekarang kita menyelamatkan gambar-gambar yang tepiannya ini ya. Caranya bagaimana? Seperti tutorial pada sebelumnya, kita menggunakan clone stamp. Nah, kita ambil bagian di sini ya, kemudian kita timpa di bagian sini. Ini kalau kita masukkan gambar di sini, maka gambar mahkota ini tidak akan ikut tidak akan ikut lah maksudnya. Karena yang kita edit itu adalah bagian background blur ini. Jadi nggak akan ngaruh ke gambar-gambar ini, gambar mahkota. Kita contohkan ya. Tekan Alt, klik, lalu kita klik bagian sini. Kita lihat ya, kita buat seperti ini. Nah, kita edit sedikit-sedikit. Nah, kita ambil. Oke, aman ya, biar tidak terlalu. Oke, dikit-dikit aja. Ini terlalu menunjukkan kalau kita edit nih. Oke, nah, kita amankan dengan cara kita duplikat layarnya, mas bro. Hati-hati ya, jangan lupa ini gunakan all layer, artinya semua layer bisa dijadikan sampel. Nah, ini juga bagian ini kita amankan, kita klik Alt, klik ya. Nah, kita buat seperti ini. Oke, jangan lupa opacity-nya dikurangi agar tidak terlalu banyak.
Kalau kata guru saya itu bokeh boleh, masuk akal perlu gitu bos. Jadi biar nggak terlalu kelihatan kalau editing. Oke, selanjutnya oke sebentar ya, kurang lebih ini masih ada nih, kelihatan ya. Kalau ada masih garis-garis seperti ini tidak aman nih buat gambar. Seperti ini. Oke, kita tambah sedikit opacity-nya. Oke. Nah, sudah nampak nyata apa tidak? Oke, kita lihat. Kita hapus bagian ini ya. Nah, ini karena kita lihat tuh. Kenapa tangan itu ada di sini? Ya, kita gunakan ini aja. Oke, sorry. Kita pakai hapus bukan clone ya. Oke, kita hapus. Karena ini bagian kerudung harusnya kelihatan, bukan diikuti blurkan gitu loh. Itu ya. Selain blur kita harus juga masuk akal. Nah begitu teman-teman. Nah kurang lebih begitu ya. Ini sudah jadi, tinggal kita coba duplikat ya. Duplikat itu gambar yang kita duplikat biar ini jadi master kita. Jadi kalau ini ada salah nanti bisa pindah lagi ke situ. Sudah jadi, tinggal kita flatten jadi satu image. Ini bagian ini kepotong, nanti kita biasanya saya tarik aja begini, saya poskan begini. Sip. Oke, sudah jadi, kita flatten lagi, klik kanan, flatten image. Oke, lanjut. Nah setelah itu biasanya saya suka ngedit itu pakai ini, kamera raw filter. Mungkin ada beberapa teman-teman ya. Oke, memang agak lama komputernya, mohon maaf teman-teman. Oke ya, tinggal dipermanis saja di sini temperaturnya ya. Saya biasanya exposure dulu, kontras kita kurangi ya, jangan terlalu banyak, dikit aja. Kemudian shadownya ya, ini penting nih kalau lampu kita kurang terang. Kemudian white kita kurangi biar oke. Tekstur ini penting teman-teman ya. Tekstur ini kalau kita lihat ada beberapa MUA memang, mohon maaf, backupnya kurang bagus, bisa kita siasati dengan cara tekstur dikurangi sedikit agar lebih smooth ya. Ini juga bagian clarity. Kemudian yang biasanya saya tambah adalah vibrance. Nah ini teman-teman, layarnya lebih kelihatan hidup ya, kuning. Kemudian di bagian color mixer, di bagian saturation ini, kalau bagian wajah biasanya saya pakai di warna orange ini, saya kurangi sedikit. Kita lihat ya, ini kalau kita full kan jadi kuning, kita kurangi sedikit. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih begitu. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke ya, nanti kita akan kasih juga file mentahnya ya buat teman-teman edit. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Salam Photoshop editor dan fotografer.